Iya Pak, siapa? Oke, oke. Nah, oke. Ya, jangan lupa untuk masuk ke LMS, sistem kontrol digital, ya. Di sini di layar Anda akan tampil seperti ini. Ada mekanisme yang harus kita rencanakan. Kita ada perkuliahan daring ini. Jangan lupa untuk presensi, ya, presensi ini kehadiran 90 menit, hadir, dinyatakan hadir dan bobot 2, kemudian terlambat 1, itu toleransinya 180 menit, kemudian izin setengah 0,5, toleransinya 14 jam. Ya, seandainya Anda lupa atau wah ya ini kuliah ya tapi saya belum presensi, nah presensinya nanti mungkin tengah malam atau kalau jam 6 kemungkinan esok hari masih masih bisa absen begitu, sehingga masih bisa mendapatkan artinya bobot penilaian di sekitar 0,5. Dan apanya kalau tidak hadir artinya ya tidak melakukan presensi di sini ya nol, ya Anda di hari ini gitu ya, di hari Senin mulai mulai presensi mulai jam 18 Anda dinyatakan nanti kalau tidak sampai 14 jam kemudian tidak melakukan presensi ya Anda tidak hadir. Presensinya di sini ya bagi yang belum pernah mengikuti LMS. Nah, ini Saya melamar. presensinya, Anda klik ini presensi, nanti akan muncul ya hari ini, ya presensi hari ini. Anda bisa memilih, kalau Anda pilih, oh sorry, ini posisi saya ya, sebagai saya ini sebagai teachernya ya. Nah, di sini ada beberapa hal, jadi misalkan ada hari registrasi, kemudian ada libur Idul Fitri dan lain sebagainya. Saya sudah berusaha menyesuaikan seperti ujian semester kini sesuai dengan perencanaan gitu ya, sesuai rencana-rencana. Jadi absennya nanti di sana juga akan muncul muncul di tanggal tersebut ya, ujian semester ini tanggal 5 April dan seterusnya ya, di sini dan seterusnya. Tetapi perkuliahan ini sebenarnya Anda bisa kapan saja, Anda ikuti, Anda ambil materinya, ya harapannya seperti itu. Nah desainnya demikian, saya berusaha karena semester ini saya mencoba memperbaiki dari RMS yang semester lalu, sehingga tantangannya saya berusaha untuk membuat apa namanya, membuat nah tantangannya saya harus membuat yang namanya assessment setiap setiap sesi. Di sini ada asesmennya, ya ada asesmennya, baik begitu. Nah ini materinya disilahkan bisa diambil, nah nanti bisa diambil, tapi untuk Anda saudara Raffi ini untuk mengambil ini Anda harus login dulu dan saya harus enroll dulu Anda. Saya enroll dulu, enroll add user, enroll user, kemudian Raffi, double F oh ini ya, Coba ini Rahmat tiga. Raffi ini Ya, ya. betul ini ya Pak. Oke, enroll saya masukkan di sini. Apakah ada mata kuliah lain yang mungkin dengan saya selain sistem Enggak kontrol Pak, digital? saya cuma Pak. Ya nanti lewat WA saja ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya nanti lewat WA saja, tapi ini sudah saya masukkan, nanti Anda masuk dan absen dulu ya, jangan lupa untuk presensi. Siap, Nah, siap, siap. presensi, setelah presensi Anda baru bisa kalau nggak salah ini di setting di pendahuluan ini Anda bisa mengambil file ini ya, masalah pendahuluan.
Baik, begitu di LMS-nya, semoga bisa kita ikutin ya. Kita bersama-sama untuk melaksanakan dengan seideal mungkin ya. Baik, oke, saya share-nya ganti ke materi di PowerPoint. Oke. Ya. Nah, kita mulai. Oke, ini bisa ngambil enggak ini? Desain itu nggak bisa monitornya. Ya nggak bisa, nggak apa-apa. Ini waktu kita cukup terbatas karena nanti di berikutnya ada meeting atau zoom berikutnya ya. Jadi ini pendahuluan sistem kontrol digital ya. Tujuannya kali ini adalah untuk mengetahui proses otomasi, kemudian sistem kontrol konvensional, komputer sebagai pemproses, sistem kontrol mikrokomputer, pengembangan komputer digital, dan hal-hal yang terkait dengan sistem kontrol digital. Oke, nah proses otomasi. Nah, namanya otomasi berarti kan otomat, berjalan sendiri. Ya, harapannya bisa berjalan sendiri. Terus loncat ini. Kalau menggunakan ini gimana nih? Annotate. Oke. Mouse pointer. Ya. Oke. Ya, proses otomasi ini ya. Nah, ini proses yang otomatis. Otomatis artinya apa namanya, kita bisa laksanakan, kita tidak ada campur tangan dari human, manusia, setidaknya begitu. Meskipun masih ada ya namanya mungkin ada paket barang ya, contoh misalkan ada bahan baku, kemudian ada ini proses ya, diproses, kemudian nah, ada operator, intinya ada operator yang mempersiapkan mungkin ya, men-setting, apa namanya, melakukan adjustment ya. Ya, harapannya sistem kontrol ini ya, sistem kontrol ini benar-benar otomat. Nah, dalam hal ini sistem proses otomasi ini bisa diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 bagian ya, menurut secara materinya ya. Yang pertama adalah continuous process ini, continuous process ya, continuous process. Kemudian batch process dan is good process. Continue proses itu seperti apa? Continue proses itu seperti, nah ini contohnya di sini power plant atau pembangkit listrik. Ya, kita kan tidak mungkin ya, kita akan pasti komplain, kita kan biasanya akan marah-marah, wah listrik padam. Nah, berarti apa namanya, listrik itu tidak boleh padam kan, begitu kan. Nah, jadi
bahan bakunya berdasarkan aliran materialnya ini tidak boleh berhenti. Misalkan apa namanya, batu baranya stoknya habis, kemudian entah itu namanya batu bara kan sebagai pembakarnya ya, nanti kan ujungnya ke misalkan ke ketel boiler ya, steam yang menghasilkan steam atau uap uap panas, kemudian menggerakkan turbin. Nah ini tidak boleh habis begitu, jadi harus terus menerus ya, harus terus menerus. Kemudian refinery ini tambang ya, tambang itu materialnya terus menerus ya, contoh yang yang harus dikelola dengan baik ya. Ini refinery itu tuh ke tambang, tapi ada beberapa tambang yang bisa sifatnya bisa per batch ya, nanti bisa klasifikasinya per batch. Refinery ini contohnya tambang itu tambang minyak bumi dan gas begitu ya. Begitu ini kan bumi, kemudian Anda tambang, kemudian ini kan ada apa, aliran gas yang menyembur terus menerus ya. Ya, terus menerus begitu Anda seperti balon begitu, balon atau apa namanya, tabung begitu, mungkin Anda pakai jarum. Nah ini kan menghembuskan terus menerus sampai habis kan, sama seperti lampijo ya contohnya ya. Nah ini kan harus otomatis, Anda tidak boleh shutdown ya, harus apa namanya, tidak boleh melakukan apa istilah materialnya, tidak boleh berhenti. Nah, kemudian pipelines. Nah, pipeline ini berkaitan dengan pempipaan ya. Pipa ini kan supply-nya terus menerus juga ya. Harus terkontrol terus. Contohnya ini ya, pipeline sini contohnya misalkan pabrik Nestle, pabrik susu begitu. Jadi susu itu kan dari peternak ya, peternak sapi. Nah, peternak sapi membawa apa namanya susu tersebut yang ya otomatis oleh secara organisasi ya, entah koperasi entah korporasi begitu, dimasukkan ke dalam tangki ya, tangki susu itu dibawa ke pabrik. Nah di pabrik apa namanya, diproses. Nah jika misalkan apa namanya di pabrik tersebut sempat berhenti ya, misalkan shutdown atau mati listrik atau terjadi fail atau gagal ya di sebuah instrumen tertentu gitu, sehingga dalam satu sistem tersebut sempat berhenti begitu ya, maka itu kalau shutdownnya sebentar masih bisa ditolerir. Tapi kalau di durasi sekitar 1 jam ya, 1 jam sampai lebih begitu, ini susu yang sudah masuk ke dalam mesin tersebut. Nah susu itu kan pasti di dalam masukkan ke dalam pipa-pipa ya, di proses pasteurisasi ya. Pipanya ini tentu saja tidak pendek, nanti ada proses flow tertentu ya. Nah ini harus dikuras. Bayangkan sekian ribu liter ya yang berhenti di situ karena belum sempat jadi ya, belum sampai ke jadi gitu. Susunya itu belum misalkan menjadi powder, atau menjadi susu yang sudah dimasukkan, disiapkan ke dalam nama apa, misalkan susu apa UHT begitu. Jadi jika masih dalam proses pasteurisasi ini harus dibuang semua ya. Ini yang sudah tersimpan di dalam mesin tersebut akan digelontorkan, dibersihkan dulu. Nah seperti itu ya. Jadi nggak boleh apa namanya continuous, prosesnya secara terus menerus ya. Ya kalau mau berhenti sudah diancang-ancang begitu. Oh ini direncanakan, oh ini diperbaiki, ini terjadi kira-kira nanti akan terjadi kerusakan secara mekanik, misalkan aus atau apa nama biring, masalah apa namanya pelumasan dan lain sebagainya. Oke.
Kemudian untuk batch proses ya, untuk batch proses ini berdasarkan eh, satu periode. Ini saya contohkan misalkan di pabrik rokok Sampurna begitu ya. Di pabrik rokok Sampurna itu ada yang namanya mesin penghisap rokok. Jadi mesin tersebut tujuannya untuk menghisap rokoknya nanti ada sekitar 20 itu masuk ke dalam rotary gitu, melingkar, kemudian mesinnya otomatis menghisap sampai rokoknya habis begitu. Nah, nanti di nikotinnya atau yang dihisap tadi dibaca kandungan chemicalnya, kimianya. Nah, ini bisa per batch. Per batch itu proses yang jadi ini satu tray gitu ya. Nah, mana nih? Nah, oke. Misalkan ini satu tray itu berarti satu tempat ini sudah ditata rokok. Nah, karena rokok itu kan banyak ya, mereknya banyak begitu. Misalkan di Sampurna begitu kan, salah satunya memproduksi Marlboro begitu ya, ada juga Melt, ada juga yang lain dan sebagainya. Ini bisa prosesnya per batch, jadi ditata traynya nanti otomatis ngambil sendiri begitu. Nah, ini juga misalkan sama-sama mild gitu ya, mild itu rokok mild begitu, produksi hari ini, produksi lusa. Nah, karena berhubungan dengan apa, dengan misalkan dari suplai cengkehnya, suplai tembakonya. Jadi untuk mengetes apakah suppliernya ini sesuai, tembakonya sudah sesuai dengan standar yang direkomendasikan atau belum begitu. Nah, ini bisa dilakukan yang namanya per batch. Nah, proses sistem kendali per batch. Ya, ini banyak sekali contoh-contohnya di model kimia, ya, kemudian reaksi, vulcanizing, dyeing. Nah, kemudian ada juga proses di sistem otomasi ini, proses yang namanya piece good proses, artinya perbagian bahan. Nah, contoh misalkan pabrik Indomie begitu ya, di Tandaan ini khusus untuk memproduksi minyak dan sayurnya, sementara minyak di plant yang lain, di tempat yang lain. Jadi ini perbagian begitu. Jadi kan kalau kita wah, jadi ingat ini kalau dingin ini masak mie kayaknya enak ini, panas-panas. Nah, jadi ada di dalam mie tersebut kan ada ada sayurnya begitu, ada minyak. Nah, ini diproses oleh satu bagian tersendiri. Jadi nanti disambung-sambungkan satu bagian ke bagian yang lain. Oke, kita lanjut kan ke ya, menurut ukurannya ya. Jadi menurut ukurannya maka ini bisa diklasifikasikan sebagai large proses, kemudian medium atau menengah, proses menengah, kemudian small proses atau proses kecil. Nah, di proses besar ini contohnya tadi tetap masih sama ya, power plant itu merupakan contoh dari proses yang besar. Kemudian ada refinery, kemudian ada electric network. Ya, ini apa bedanya dengan power plant ya? Kalau power plant itu pembangkit ya, pembangkitnya. Jadi misalkan pembangkit listriknya ada di PLTGU Gresik begitu ya. Nah, ini memang dia tidak boleh berhenti begitu ya. Dia sudah suplai listriknya sudah terus menerus. Namun Anda harus
perlu perhatikan juga terkait dengan yang namanya electric network atau sistem distribusinya. Ya bisa jadi di kawasan Malang begitu atau kecamatan Lowowaru begitu ya, listrik padam gara-gara ada pohon tumbang. Tapi kan suplai energi atau si Dinggresenya kan tetap menghasilkan atau memproduksi listrik ya. Jadi ini ada dua hubungan yang berbeda, pembangkit sama sistem distribusi. Ya, ini merupakan apa namanya proses yang besar. Kemudian yang di proses medium yang menengah ya, yang menengah ini contohnya pengelolaan air kotor ya, water proses. Kemudian apa namanya, ada air conditioning, motor testan, dan lain sebagainya. Ini mau saya agak ngacak ini ngawur ini. Kemudian ada di small process atau di proses yang kecil itu contohnya sistem pemanasan ya, si heating system, kemudian industri oven, kemudian electric drive dan machine tool. Jadi ini apa namanya, secara teknis merupakan sistem kontrol yang ukuran kecil. Next. Ya, sistem kendali konvensional. Jadi kita juga perlu tahu, nah sistem kendali konvensional itu dicirikan oleh pemrosesan sinyal analog atau biner dengan perangkat kabel. Ya, semuanya juga menggunakan kabel sih, cuma artinya dia direct begitu ya, masih langsung. Nah, nanti kita akan paham ketika di materi selanjutnya ya nanti ya. Nah, jadi di sini sinyal analog ya utamanya ya kalau di konvensional. Ya, meskipun juga ada yang biner, tapi belum biner biner dalam artian ini hanya untuk mengetahui antara ya dan tidak saja. Nah, kalau analog itu seperti apa? Analog itu kan artinya dia merupakan continue ya, merupakan analog itu merupakan sinyal kontinu. Nah, lawannya apa? Lawannya digital. Ya, digital itu merupakan proses yang namanya discrete. Nah, artinya terbatas. Baik, apa itu kontinu? Artinya begini, ini untuk Anda pemaham, karena ini kita menggunakan kata-kata belakangnya sistem kontrol digital, maka Anda harus tahu apa bedanya, kan begitu ya. Ya, ini Anda konsepnya harus paham. Jadi di analog tersebut, analog itu misalkan sensor suhu, Anda mengukur suhu ya, Anda mengukur suhu, ada sesuatu begitu, kemudian ada sensor suhu. Nah, sensor suhu itu kan bisa jadi mulai katakanlah katakanlah suhu norm kamar begitu ya, suhu kamar 25 derajat. Nah, kemudian Anda panaskan naik jadi 25 setengah, 25,2, 25,6, 7, kemudian 26, ya 28, nah 27, nah dan seterusnya. Jadi proses perjalanannya ini smooth, artinya Anda ingin mengambil misalkan Anda ingin cuplik pada saat di sini, di sini adalah 25,9, Anda ketemukan angka tersebut, ada begitu. Tetapi kalau discrete, kalau digital, Anda tidak bisa. Anda sudah pastikan kalau digital itu misalkan per 1 derajat, misalkan Anda tahunya 25 derajat, dipanaskan naik, nunggu sampai terbaca 26 derajat. Nah, begitu.
Itu kalau Anda skalanya per 1 derajatan begitu ya, per 1 derajat. Misalkan nah ini 1 derajat 27 derajat. Loh, Pak, nanti kalau ada suhunya di koma begitu apakah bisa? Bisa. Anda harus membuat apa namanya? Misalkan per 0,5 derajat. Berarti jadi dia nanti akan menerah suhu tersebut dari 25 derajat dipanaskan, ditunggu. Kalau masih 25,2 tidak terbaca. Ya, tapi kalau sudah 25,5 baru terbaca. Nah, begitu ya. Baik. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi itu digital. Digital itu discrete artinya terbatas. Anda harus tentukan batasannya, misalkan per 1 derajat, per setengah derajat, per seperempat dan seterusnya. Ya, semakin kecil resolusinya semakin detail kan begitu. Ya, jadi itu proses yang namanya digital. Setiap tugas dilakukan oleh peralatan khusus, nah, seperti pengontrol, monitor alarm, pelindung atau perekam. Jadi di konvensional tersebut ada yang namanya ada ya ada monitor alarmnya, misalkan kemarin ya di Jerman di di konveksi ya di industri Jerman Jerman itu baju begitu. Nah, baju itu harus disortir dulu, disortir, dimasukkan ke sebuah alat. Nah, alat itu berupa ban berjalan. Nah, di ban berjalan tersebut mendeteksi apakah ada logam apa tidak. Jadi bajunya dimasukkan, kemudian kalau ada logam, ban itu akan baju tersebut akan kembali lagi. Jadi dimasukkan ban berjalan, jalan seret, begitu bunyi tit, ya dia langsung motornya balik lagi kan gitu. Nah, mengembalikan lagi. Jadi ada sensor logamnya. Nah, itu ada monitor alarmnya, ada sebuah peringatan, misalkan pemanas, oh sudah terlalu panas atau dan lain sebagainya. Kemudian ada pelindung atau perekam, ya pelindung berarti proteksi. Kemudian ada perekam, ini berupa logger, ya pencatat. Oh sekarang sudah suhu sekian, oh sekian derajat. Ada mekanisme merekam. Ya, akibatnya hasil struktur sistem yang benar-benar terdesentralisasi. Artinya kalau konvensional itu berarti satu blok, misalkan satu blok tentang satu blok tentang tentang misalkan ini contoh, misalkan pengisian air mineral begitu ya, contoh ini ya. Jadi atau kemasan minuman begitu ya. Jadi minuman pertama ini dikasih label. Nah, dikasih label, setelah itu ini ditutup misalkan begitu ya. Jadi setelah dikasih label dia masuk ke penutup, ya ditutup. Nah, contoh demikian. Nah, ketika jadi ini sendiri-sendiri bekerja. Setelah ini ditutup, setelah dikasih label baru masuk ke penutup. Nah, kalau desentralisasi ini nanti ada bedanya ya. Desentralisasi ini kelemahannya, dia bekerja sendiri-sendiri, ya pokoknya saya ada input, ada botol yang kosong, saya kasih label begitu, berapapun. Nah, outputnya, nah sementara di sini di penutup ini kan mungkin lebih lambat, nutup botol itu mungkin lebih lambat misal, sehingga bisa terjadi yang namanya bottleneck, ada penumpukan input. Nah kalau penumpukan input ini mungkin nutupnya bisa terjadi fail, ya kegagalan penutupan karena didesak sama temennya begitu dan lain sebagainya ya. Ini secara mekaniknya mungkin ada
agak terganggu ketika ada banyak input yang berjejal-jejalan begitu. Nah, sehingga sistem ini memerlukan upaya perencanaan yang tinggi, biaya pemasangan kabel yang besar. Ya memang kabelnya maksudnya per bagian-bagian ya, ini ditarik lagi atau sistemnya ini mandiri satu-satu sama yang lain. Tidak fleksibel setelah pemasangan, ya itu harus tetap di situ tempatnya. Ya, hanya mengizinkan realisasi tugas terpenting, tingkat otomasi lebih rendah. Kelebihannya, sistem kontrol konvensional ini sangat handal. Ya, jadi ya karena tugasnya yaitu aja ya, kalau begitu ngelabelin ya dia selesai tepat begitu. Handal. Hanya parameter yang inputnya ini apa, kemudian outputnya ini bagaimana begitu. Mudah dipahami serta dioperasikan ya, memang karena perbagian satu blok sendiri gitu. Oke, next. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini manage secara konvensional, ada koordinasi manajemen, kemudian ini di bagian prosesnya di sini. Ya, jadi masing-masing mesin tersebut, masing-masing proses tersebut memiliki kontrol, ya, monitor kontrol. Nah, ya, total struktur sistem desentralisasi yang konvensional jadinya seperti ini gambarannya ya. Jadi controller itu bekerja sendiri-sendiri, ya. Ini sebuah sistem yang besar. Nah, proses garment, proses produksi baju begitu. Nah, menjahit kancing mesinnya sendiri. Nah, misalkan sebelum dijahit dipotong mesinnya sendiri pemotong. Kemudian menjahit kancing misalkan, kemudian dan lain sebagainya ya, urut-urutannya begitu sampai pengemasan, melipat, menyetrika, memasukkan ke dalam memasukkan ke dalam plastik dimasukkan ke dalam dos dimasukkan ke dalam dos besar. Nah, ini masing-masing punya part-part tersendiri. Nah, masing-masing memiliki kontrol tersendiri terhadap input dan outputnya ya. Jadi misalkan membuat kancing ya, bahannya kan kancing, ada bajunya, ada kancingnya, nggak ada bajunya ya juga nggak bisa diproses ya kan. Nah, jadi nggak mau peduli nanti ini belum selesai dipotong kancing sudah siap, nah dia akan error kan gitu. Nah, prosesnya terhambat. Ya, artinya ini karena yang namanya proses sistem kendali atau sistem kontrol yang terdesentralisasi, masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri. Oke. Kemudian kalau sistem yang terpusat, yang centralized, yang terpusat seperti ini, nah semua proses ini terpusat, yang mengendalikan satu prosesor ya, satu yang memusatkan, yang akan input outputnya ini mengatur proses yang pertama, mengatur input outputnya proses yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini juga tidak fleksibel karena ini sudah fake ya, sudah terpasang, sudah fake ya kontrolnya. Sementara ada juga yang namanya combine, gabungan antara decentralized dan centralized sistem struktur, yaitu menggunakan bus ya, komputer ya. Kalau di standarnya Siemens itu yang namanya Profibus ya, komunikasi antar controller di sini ya, kontrol di sini. Anda bisa adjust, Anda saat ini nambahin bagian ini, proses partnya ini menjadi 2, menjadi ada tambahan satu lagi misalkan begitu, itu bisa fleksibel. Nah, masukkan ke sini, bantu di sini biar apa, biar output dari proses satu ini cepat diselesaikan karena ini agak lambat begitu misalkan ya, di proses kedua ini agak lambat, Anda bisa tambahkan di sini ya.
Kemudian di part ketiganya misalkan, oh ini Anda kurangi, bisa hilangkan. Nah, langsung menuju ke part keempat. Ya. Nah, misalkan begitu. Jadi di mekanisme apa yang model ini fleksibel. Ya, sistemnya bisa fleksibel, bisa apa namanya, sesuai dengan kebutuhan target produksi, kebutuhan hasil ya, hasil proses, kemudian ya sistem kendali mikrokomputer ya, munculnya mikroprosesor tahun 1971 mulai mengubah perkembangan ke arah yang lain. Konstruksi fungsional mikrokomputer mirip dengan mini komputer. Mikrokomputer itu kan istilah dari yang namanya PC. Ya akhirnya kan, jadi dulu itu ya, dulu itu kan ada yang namanya mainframe. Ya, mainframe, kemudian ada apa namanya, ada konsol begitu ya, ada monitor, ada keyboard. Nah, monitor, keyboard, nah para penggunanya ini menggunakan seperti ini. Nah, ini terhubung ke mainframe. Nah, ukurannya mainframe itu bisa satu gedung gitu ya, besar sekali. Kemudian berubah, ada mini komputer ya, mini komputer ini komputer yang ukurannya misalkan masih besar, ukurannya masih besar, ukuran sekamar gitu ya, komputernya ukurannya kemudian apa namanya, storage-nya ini bisa satu lemari ya, berupa perekamannya menggunakan media kaset begitu, masih sekuensial begitu ya. Nah, oke. Nah, di mini komputer, nah di mikrokomputer maksudnya ya. Nah, yang sekarang di mikrokomputer itu kita sistem kontrol itu sudah bisa aduh kenapa ini. Ya, di mikrokomputer ini kita sudah apa namanya, sudah berkembang menjadi yang namanya PC ya, personal komputer. Ini bisa untuk mengendalikan beberapa instrumen-instrumen. Biasanya di belakang itu PC ini kita bisa menambahkan yang namanya unit input output ya, di belakangnya kita tambahin slot-slot begitu. Nah, dulu kita lebih mengenal yang namanya interface antar mukanya menggunakan PPI ya, peripheral interface ya, programmable peripheral interface. Nah, PPI ini 8255 IC-nya. Nah, kita bisa mengendalikan ke output yang di sini. Nah, menggunakan PC. Itu tahun 1971 ya. Kemudian berkembang, tapi teknologi tersebut ya, saya waktu kuliah di tahun 90-an untuk mengenal PPI ini ya, pakai komputer 386, 486 zaman waktu itu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem kendali mikrokomputer. Beberapa karakteristiknya ya adalah untuk sistem kendali, sistem terdistribusi ya, distributed. Yang pertama substation untuk fungsi dasar seperti misalnya pengolah data, kontrol, pemantauan. Kemudian ada yang bisa jalan sendiri.
ada panel kendali CRT ya, artinya ada panel pemantaunya ya. Dari panel tersebut Anda bisa mengendalikan, misalkan suhunya sudah panas, maka Anda tinggal tekan tombol ya, power button. Kemudian ada yang namanya komunikasi dengan bus data, dan kemudian ada station master untuk fungsi tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada kontrol-kontrol yang, jadi kalau di di distribusi atau pembangkit listrik begitu ya, di pembangkit listrik, nah Anda akan jumpai control room ya, ruang kontrol, ruang kendali. Di sana ada panel-panel instrumen ya. Ya, panel-panel ini berupa layar monitor ya. Oh, suhunya sudah panas, airnya sudah dimasak. Nah, oh, atau kurang tekanan. Nah, ini instrumen berupa digital. Dan kita tinggal klik button. Misalkan kalau sudah panas, valve-nya diapain ya, ditutup, dibuka, dan lain sebagainya. Nah, ini meskipun ini sudah dilakukan secara digital, cuma kita harus tahu memantau ya, tugas operator. Jangan sampai barangkali ada file, ada kegagalan, misalkan seharusnya ini kepanasan, valve-nya nutup begitu, tapi kok masih terus. Nah, ini kan si operator itu kan langsung melakukan tindakan yang preventif ya, mencegah kerusakan yang lebih jauh. Ini salah satu tujuannya demikian. Jadi ada monitor pengendali ya, ada orangnya untuk melihat kondisi sistem yang saat ini sedang running. Demikian. Saya lanjutkan. Ini beberapa perkembangan komputer digital begitu pesatnya dari tahun 1965 ya. Anda bisa lihat tahun 1965 ini per chipnya 50, kemudian di 70 tahun 75 ada 1000. Jadi komponen per chip itu semakin besar, semakin tinggi, dan cost-nya, harganya hardware ini ya, harganya yang dulu 3 juta turun ya. Memang dulu yang namanya superkomputer atau mainframe atau mini komputer itu mahal, hanya korporasi-korporasi besar yang mampu beli. Nah, saat ini ya, tahun 1985 90 nah, itu sudah ada PC ya, personal komputer. Artinya setiap orang bisa punya komputer, bisa membeli komputer ya, harganya $2000. Ini tahun segitu $2000 ya masih cukup tinggi ya. Nah, sekitar kalau di Indonesia mungkin zaman sekarang ya, kalau sekarang mungkin 4 jutaan Anda sudah bisa membeli PC, personal komputer, untuk yang bukan yang second ya, artinya yang rate-nya, artinya yang keluaran yang masih belum ya, masih medium lah, artinya bukan yang terbaru atau terbaru, masih pastinya masih tinggi, sekitar berkisar 10 jutaan yang versi misalkan proses hardware yang kualifikasinya tinggi. Nah, ini ukurannya, ukuran dari dimensinya. Dulu komputer itu bisa satu gedung. Nah, ini semakin ke sini ya, dari tahun terbaru ini ya, semakin kecil ukurannya. Per fitnya ini bisa mencapai 0,2 feet persegi. Nah, kemudian memorinya juga semakin kecil ya. Cost harganya ini di sini harganya, dan ukurannya juga semakin kecil ya. Memori itu juga semakin kecil. Nah, performanya, artinya cost softwarenya, nah yang mahal softwarenya, tentu saja software ini meningkat ya, ada peningkatan. Maka orang pembuat software itu lebih memiliki opportunity, peluang untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, karena harga pemikirannya ya, harga karyanya ini dihargai menjadi semakin tinggi.
Ya, jadi ini per dekade, kalau dihitung per dekade dari 65 ke 75. Nah, ini ada peningkatan 20. Ya, kemudian dari 20%, kemudian eh, dari 75 ke 85 menjadi 30 dan seterusnya. Ini hubungan antar tahun ke tahun, dan di tahun 2000 ini coba Anda bayangkan di tahun 2000-an. Nah, ini zamannya punch card. Ya, ini gambar ini. Anda tahu punch card? Nah, punch card itu kartu berlubang. Ya, ini namanya kartu berlubang. Jadi dilubangin, dikasih kode, misalkan ini kode 5, ini kodenya 3, ini kodenya 4, misalkan begitu. Jadi inilah yang namanya bug. Dulu kita mengenal yang namanya bug itu kutu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan kutu. Ya memang kalau di komputer mencari debug begitu, mencari kutu, dulu itu memang mencari kutu, karena ini punch card ini dimasukin kutu gitu loh ya. Jadi gara-gara kutu tersebut yang seharusnya tertutup begitu, nah seharusnya berlubang jadi tertutup, akibatnya kan tertutup, sehingga kodenya berubah. Seharusnya 5, nah katakanlah ini harusnya 5 karena kan harus ditekan nanti kodenya seperti ini, menjadi 2. Nah, otomatis kan perhitungannya keliru. Nah, inilah orang dulu itu mencari bug, mencari kutu. Nah, tapi istilah itu sekarang masih kita gunakan meskipun sudah zamannya sekarang. Nah, istilahnya debug, mencari kutu, kesalahan program. Nah, sampai saat ini masih kita pakai. Oke. Nah, ini zaman dulu menggunakan elektromechanical ya, jadi menggunakan mekanik ya, kemudian berubah menggunakan relay, kontaktor begitu, kemudian menggunakan tabung katoda, vakum tube ya. Nah, ini luar biasa, ya energinya besar karena ini memanaskannya kan cukup tinggi begitu ya, sehingga responnya cukup awalnya ya untuk bisa aktif ini cukup cukup lama. Nah, ditemukannya transistor, nah saklar itu menjadi lebih, ya ini kan intinya kan di saklar, intinya di on. Nah, intinya saklar antara on atau off ya, antara on atau off begitu saja. Jadi ketika pensaklaran ini dielektrikan, nah semakin kecil, nah semakin efektif ya, semakin efektif, dan itu menjadi sistem kendali ya, menjadi kendali. Nah, ini di sekarang ini yang istilahnya yang namanya IC, integrated circuit. Ya, perkembangannya menjadi luar biasa pesat ya tahun ini ya, semakin kecil semakin ringkas begitu ya. Saya membeli komponen dari Cina ya sangat kecil sekarang. Nah, sangat kecil sudah ya, kalau itu pun karena dia menggunakan package untuk disolder begitu ya. Kalau kita order desain dikecilkan begitu ya mungkin bisa terjadi begitu. Oke. Nah, ini perkembangan antara yang namanya tren mikroprosesor selama 42 tahun. Ya, di tahun 70 sampai dengan tahun 2020 ini sekitar 40-an tahun ya, 40 tahun lebih. Ini hubungannya dengan transistornya pertama misalkan. Nah, dari tahun yang dulu ke sedikit ya, sekitar orde berapa jumlah transistornya bertambah. Nah, sekarang semakin banyak. Jadi satu proses mikroprosesor itu membutuhkan sampai 10 pangkat 7 atau sekitar berapa ini? 10 jutaan ya, puluhan juta transistor dalam sebuah chip. Nah,
Bagaimana dengan single thread performanya? Performanya juga semakin meningkat, ya. Jadi pemprosesnya ya, semakin tahun semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Nah, namun frekuensi itu kecepatan itu sejak tahun 2000-an itu cenderung masih stagnan. Nah, ini karena belum ditemukan teknologi baru mungkin ya tentang kecepatan denyutnya itu, detak siklusnya ya. Jadi sebenarnya prosesor itu kan seperti jantung begitu ya, butuh denyut. Nah, denyutnya ini mengambil siklus kode siklus. Nah, kode siklus nanti diproses di dalam pemproses tersebut dibutuhkan berapa. Nah, berapa satu siklus sekut S1, S2-nya. Nah, nanti dia akan mendapatkan satu siklus itu berapa mik seper berapa detik. Nah, seperti itu. Ya, bisa mili, bisa nano detik. Nah, kecepatannya kan semakin tinggi. Ya, kalau frekuensi di sini berarti kan kisaran berapa? 1000 ya. Seper 1000 megahertz berarti 1 gigahertz ya. Ini kan kisaran gigahertz ya ini ya. Karena ini satuannya megahertz. Jadi kalau ini 10 pangkat 3 ditambah 3 lagi ditambah megahertz kan 6, artinya jadi giga kan. Nah, jadi di sini masih orde giga, katakanlah ya, 2 giga. Nah, seper 2 gigahertz atau itu kan ketemunya berapa detik. Nah, itu bisa dihitung pakai kalkulator ya. Kemudian dayanya, ya daya ini juga semakin tahun konsumsi daya itu cenderung tetap ya, sudah cenderung tetap. Karena apa? Daya itu nanti kan hubungannya dengan jumlah kecepatan frekuensinya ya, kecepatan siklusnya. Meskipun ya jumlah transistor makin banyak. Nah, ini berarti teknologi transistor juga sudah semakin bagus dalam mengonsumsi daya. Nah, yang menarik ini perkembangan sekarang di prosesor tersebut, mikroprosesor tersebut, jumlah core-nya, jumlah line core-nya ini semakin banyak. Ya, ini menjadi semakin banyak. Baik itu perkembangan 42 tahun yang cukup luar biasa, kita hanya baru bisa menjadi pengamat saja dan penikmat saja untuk teknologi mikroprosesor. Selanjutnya sistem kontrol digital atau sistem kendali digital. Jadi ini kata kendali itu juga di beberapa buku dipakai menggunakan kendali, tapi juga di sini kita juga pakai kontrol. Jadi sama saja ya, sistem kendali, sistem kontrol. Cuma kalau sistem kendali ini di buku-buku lama begitu karena tidak menggunakan serapan dari luar begitu ya, masih ya terserah mau silahkan nanti bebas saja dipakai, sama artinya sama. Pemrosesan sinyal dengan komputer digital tidak seperti kontrol analog ya, yang konvensional ataupun kontrol feed forward dengan elemen biner terbatas pada beberapa fungsi dasar. Dapat diprogram, dapat melakukan kalkulasi kompleks, oleh karena itu banyak metode baru dapat dikembangkan di kontrol proses digital. Yang untuk level rendah dapat direalisasikan sebagai algoritma terprogram, dan untuk yang level tinggi sebagai metode pemecahan masalah yang diprogram. Jadi di sistem kontrol kendali digital ini kita lebih bisa dikatakan lebih efisien gitu ya, lebih efektif dari apa ya, dari sistem kontrol analog ya, konvensional. Karena analog ini cukup cukup sulit. Begitu Anda misalkan settingnya suhunya ya pakai adjustment 25,3
3718 derajat. Nah, itu resistornya ketemunya berapa? Bayangkan. Nah, itu begitu sulitnya misalkan di adjustment. Waduh, ngepas. Ibaratnya men-settingnya ini begitu kesulitan. Berbeda dengan sistem kendali yang digital. Misalnya ya kita tahunya yang ngejasnya 25,5 saja misalkan gitu. 20 atau ngejasnya 25 misalkan per 0,1 begitu ya. 25,7. Nah, dipaskan di sana. Nah, jadi kalau 25,75 masuk ke arah ranah ke 25,7 gitu ya. Jadi ini sistem kontrol digital ini lebih adaptif ya, lebih fleksibel, lebih bisa dipakai begitu. Nah, ini ada beberapa kategori yang nanti kita akan bahas di materi berikutnya tentang desain struktur sistem kendali, kemudian desain algoritma kontrol ya. Jadi juga penting algoritma kontrol karena kontrol itu kan berhubungan dengan ya ini hal yang penting. Di kontrol itu kan ada yang namanya ada sensor ya, ada aktuator ya. Kontrol itu kan ada yang namanya sensor dan ada aktuator. Nah, sensor itu contohnya misalkan kita melihat mata begitu ya, kemudian dengan mata aktuatornya apa? Kita menggunakan tangan untuk melakukan menambah gas pada motor misalkan. Nah, kita melihat kemudian kita ngegas begitu. Nah, semakin kayaknya di depan itu tidak ada halangan ya, kita gasnya kan makin kencang. Nah, ini aktuatornya begitu. Tapi begitu ada halangan di depan, ada mobil, ada sepeda motor yang lain, gasnya kan kita turunkan. Nah, diturunkan, dipaskan begitu. Jadi ada yang namanya ada istilah yang namanya ada input ya, kemudian ada proses. Nah, ini sebuah blok ya, blok proses, kemudian ada output. Nah, di output ini nanti ada feedback. Nah, harus ada feedback, jangan sampai ada umpan balik ya. Kalau tidak ada umpan balik ya ada gas terus, dia ada halangan ya digas terus ya. Idealnya kan sistem kendali itu kan begitu Anda perintah itu kan seperti ini ya, begitu Anda perintah. Nah, idealnya begitu saat di T1 Anda perintah lah langsung logikanya begini kan gitu. Misalkan Anda perintah di set suhunya 25 derajat. Nah, begitu dihidupkan pemanas langsung 25 derajat. Tapi kan nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Yang mungkin itu kan dipanaskan butuh waktu ya. Begitu di T1 ini Anda panaskan ini 0 kemudian. Nah, Anda panaskan itu kan prosesnya kan slow motion begini kan. Nah, kan panasnya kan demikian. Nah, baru mencapai 25 derajat yang diinginkan. Dan ini pun ya di ruang ini terjadi yang namanya overshoot sebenarnya. Terjadi yang namanya adjustment, penyesuaian. Kan tidak mungkin langsung mulus langsung ketemu 25 derajat. Ya ada yang namanya proses nanti hal ya yang namanya begini. Nah, ini gambarnya saya taruh di sini ya. Ketutupan nanti ya. Nah, ini prosesnya naik kemudian begini. Nah, baru ini sebenarnya bergerigi panas begitu. Contoh misalkan Anda ngegas, bisa nggak Anda saat itu ingin berhenti? Nggak bisa kan? Anda rem, pasti kan masih ada dorongan maju kan. Nah, ini jadi
gambarnya demikian. Jadi pada saat seperti ini Anda naik, Anda ngegas, kemudian kelebihan, kemudian Anda rem, tapi kan masih terus. Nah kemudian sudah Anda rem, turun lagi, ya Anda gas lagi, tapi tidak banyak-banyak. Ya. Kelebihan lagi, Anda kurangi, kelebihan lagi, kurangi. Nah itu prosesnya kan, jadi overshoot. Ya. Ya akhirnya pada sebuah realisasi sistem kontrol digital. Baik, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup atau melalui ruang yang lain, misalkan di LMS juga bisa, ada di forum, di chatting bisa, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.